kode baru ya. Tadi misalnya tentang IMT ya. Terus kedua kita akan belajar tentang memilih kasus, ya, memilih kasus. Terus kemudian kita akan belajar tentang uji normalitas. Terus kemudian kalau datanya tidak normal, kita akan mencoba untuk menormalkan data itu. Ya. Nah, kenapa kita harus mencoba untuk menormalkan data? Nah, karena semua peneliti mesti berharap bahwa datanya itu adalah normal. Karena kalau datanya normal itu lebih menggambarkan populasi, ya, sehingga nanti ujinya adalah pakai uji parametrik, ya, kalau datanya normal. Nah, uji parametrik itu lebih punya power dibandingkan dengan uji non parametrik. Tapi kalau udah diupayakan terpaksanya memang tidak normal ya nggak apa-apa. Berarti pakai uji non parametrik. Ya. Nah jadi nanti kita akan lakukan itu. Ya. Oke, bentar. Ambon? Maaf Pak, mau tanya. Ya silakan, silakan Afifah. Yang di ID itu tulisannya emang di 3B semua ya Pak? Iya, iya. Itu hanya harusnya nggak usah pakai di 3B, harusnya pakai apa ya, Visio 01 misalnya gitu ya. Ini kemarin salah masukan saya. Ya. Jadi misalnya ID-nya itu sebenarnya suka-suka kita sih, mau kita kasih Nur Basuki 1 sampai Nur Basuki terakhir ya enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi ID kan hanya untuk mengetahui aja, mengetahui. Tapi di balik ID ini kan saya punya catatan, Afifah. Jadi di daftar kalau kita melakukan penelitian, ya kita akan punya belangko kan gitu kan, belangko untuk pengambilan data. Nah, di belangko ini kan tertulis nama subjeknya. Nah, kemudian di situ nanti akan kita kasih kode, kita kasih kode baru gitu. Jadi kalau sebaiknya kita masukkan ID itu bukan namanya pasiennya gitu loh. Tapi pakai nama pasien juga nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa kan ini kan yang tahu hanya si peneliti aja gitu. Ya. Nah, kemudian kita kasih kode, kodenya apa? Misalnya pakai nama saya juga nggak apa-apa, misalnya yang neliti saya gitu kan. Tapi di sini sama dengan yang di sini sama. Nanti kalau kembali misalnya D3FTB01 siapa sih? Aku nanti buka ke ininya, buka ke data aslinya. Oh, ini si X. Nah, terus kalau D3FT86, FTB86 siapa sih gitu kan? Gitu Afifah, bisa dipahami? Halo Afifah, cek. Suara saya nggak kedengar lagi ya, Sel? Oh, dengaran. Oh, Afifah yang nggak dengar lagi. Udah. Yang lainnya paham yang ditanyakan Afifah tadi ya? Terus yang saya jelasin udah paham ya? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi laptop saya itu kalau buat install SPSS itu harus jadi berbayar gitu loh, Pak. Nah, itu semisal kalau join lagi gitu bisa enggak, Pak? Boleh enggak gitu? Maksudnya gimana Ilmi? Join gimana? Join sama Join temannya? sama temannya.
Pak. Iya, Oh, Pak. boleh banget, boleh banget. Harus berbayar, Pak. Nggak tahu kenapa, Pak. Oh, kamu salah settingnya mungkin. Ya, join temannya boleh banget, silahkan. Enggak apa-apa. Oh iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Pak Nur mau nanya, Silahkan. Oke. ini yang data yang D3B2 yang nomor 12 itu yang bagian temperatur itu memang 0 ya Pak? Nggak tahu, datanya dari sana gitu. Oh ya udah Pak, terima Ya, kasih Pak. mungkin nanti akan ada outlier nih. Ya. Ayo sebentar aku cek data aslinya ya. Nah, sambil nunggu yang lainnya. Pak Nur, Ye, Pak, laptop saya kok buat buka data yang tadi dikirim saya kok nggak bisa ya Pak? Jadi lemot banget. oh, sebentar sabar. Mungkin kamu tutup file-file yang lain kan memang agak berat memang. Statistik kan memang agak berat. Sebetulnya kalau sudah kebuka sih nggak masalah. Itu baru membukanya dulu. Tadi kamu membukanya gimana caranya? Langsung bawa klik filenya 2 kali gitu ya? Iya Pak, langsung. Oh ya berat kalau gitu. Jadi lemot banget nih Tapi laptopnya nih Pak. udah kebuka. Udah kebuka. Belum. Oh ya udah. Ya nanti nek enggak malah hang nanti. Kemarin kan soalnya saya download SPSS lagi kan Pak, yang 22 kemarin kan nggak bisa. Terus saya download lagi yang 25, itu baru bisa. Ya. Sip. Tapi lemot ya. Iya Pak, lemot banget. Laptop Tapi saya juga kemarin udah tua. kemarin enggak apa-apa Mbak coba. Ya harus sabar, Lemot. harus Oh, ekstra ya. sabar gitu. Kalau nggak Ya, sabar mungkin, nggak bisa. ya. Mungkin 25 kan cukup baru ya. Artinya mungkin butuh memori besar untuk buka itu. Mungkin kalau malah yang agak lama-lama enggak apa-apa mungkin ya. 17 kayak gitu. Kemarin ada yang 19 enggak apa-apa itu. Kebetulan punya saya 23 ini, 23. Sama dengan punya saya yang satunya yang ori itu 23 juga. Kalau yang saya pakai ini enggak ori nih. Yang di laptop saya pakai sekarang. Kalau masih kesulitan bisa gabung sama temennya dulu aja. Yang penting nanti tahu prosesnya, nanti kemudian dipelajari lagi gitu enggak apa-apa. Tadi yang tanya data nomor 12 tadi siapa? Saya Pak. Oh, tolong diganti 35. Mungkin ke hapus kemarin. 35 data aslinya udah tak cek. Iya Pak. Semua tolong ya. Terima kasih.
Semua tolong ini yang temperatur data D3FTB12 itu untuk temperatur yang 00 itu diganti 35. Pak izin bertanya, Pak. Silakan Ilmi. Untuk yang nomor 18 D3FTB 18 itu untuk ST-ST-nya 105 itu, Pak. Gimana aja, Pak? Diganti berapa ya, Pak ya? Udah biarin aja, enggak apa-apa. Ini kan untuk latihan aja. Oh, nggak usah diganti berarti, Pak. Nggak usah. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya. Ini ada 150 barang ini. Ini mungkin maksudnya 15 nih kali ya. 10 sama 15 kali ya mungkin ya. Atau saya Mungkin, cuma Pak. datanya gitu. Atau kita kesepakatan aja kita ganti. Ya udah yuk kita ganti yuk. Ini yang nomor 18 tadi ganti 10.5. Biar sama ya. 10.5. Diganti 10.5 apa ya, Pak? ST-ST yang nomor 18. Ampun. Sama yang nomor 27 ya. Nomor 27. Yang 150 itu diganti 15. Ganti 15 ya. Ya. Ada lagi? Yang aneh-anehin. Ini mungkin 90 nih ya salah nih ya, Kak. Itu yang 20, 21, 22, 23 juga tinggi-tinggi, Pak, nilainya. Nah ya, oh ini ganti aja ini ya. Mulai dari 20, 21, 22, 23 ya. 4 ya, diganti 9, 6.8, 6.9 sama 7. Oke. Pak, bisa diulangin lagi? Itu yang nomor 20, 21, 22, 23. Kan itu 90, 68, 69, 70. Komanya dimajuin satu deh. Jadi 9, 9.0 kan 9.0 kan 9. Terus 6.8, 6.9 sama 7.0 kan 7. Jadi yang pertama itu nomor 20, 90 diganti 9. Bawahnya 6.8. Bawahnya 6.9. Bawahnya 7. Ada lagi? Jangan aneh-anehin. Udah nggak ada ya kayaknya ya. Oke, sip. Ini kalau warnanya terang gini, yang gambar save ini saya belum share ya. Oh, oke, sorry. Flash disknya ini, save-nya ini menyala. Ya, berarti ini kita perlu save. Ya, ini kita klik ini aja. Ya, kelihatan ya sel. Save the disk. Nah, kalau udah kita save maka dia akan mati.
apa namanya nggak nyala. Ya. Pak Bas, izin Ya, bertanya. silakan. Jadi yang ST saya itu 10, yang nomor 18 kan 10.5. Tapi waktu saya memasukkan itu jadinya 105,00, Pak. Nomor berapa ulangi? Yang nomor 18. Nomor 18. Oke. Ya, Bentar, tak urutnya dulu nomor 18 harusnya 10.5. Oh, terus ya. Itu saya masukinya jadinya 10.5 jadinya 105,00, Pak. kok bisa? Kamu ulangi Ya, lagi aja. Coba kamu ulangi lagi aja. sudah, Pak. Tetap gitu terus. Iya, 10,5 jadinya itu, Pak. Ada yang punya masalah seperti siapa ini ya? Sinta, Pak. Sinta. Oh. Iya. Adakah yang punya masalah seperti Sinta? Gak ada. Saya kayak gitu, Pak. Ratu. Terus titiknya saya ganti koma. Oh, berarti sama. Kemarin ada yang kelompok kelas B juga gitu. Oh ya, jadi memang aturan di laptopmu koma pakainya. Coba kamu ganti koma, Cinta. Iya, Pak, sudah. Pakai koma. Sudah bisa, Pak. Ya, berarti Diganti. mungkin di laptop Iya. kamu pakainya koma semuanya, Pakai nggak pakai. Ya, nggak pakai titik. Oh. Ya. Oke. Setahu saya memang internasionalnya titik ya. Oh, tapi ternyata kemarin itu saya juga baru tahu, oh ada yang koma juga. Oh. Mungkin berarti kayak di Excel itu tergantung pengaturannya ya. Tapi sebetulnya di hitung-hitungan tuh pakainya koma itu malah titik gitu lah artinya itu. Sorry, maksudnya titik itu artinya koma. Ampun, kita mulai ya. Kita mulai proses yang pertama, yaitu kita akan membuat recording ya untuk mengubah data yang sifatnya continuous, numerik ya atau rasio ya, yaitu EMT ya. EMT ini kan urut ya. Kemudian akan kita bikin kategorik ya, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Caranya gimana? Yuk kita lakukan bareng-bareng. Ya. Transform record to into different variable. Udah. Terus diklik. Ya. Waduh, kok punya aku munculnya di sini ya. Oke, ini bisa tak pindah nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Bentar. Kalian jadi nggak lihat ini. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Oke, kita tadi mau ngubah
IMT. Kita klik IMT, indeks massa tubuh. Kemudian kita ketik di nama ini output variabel, ya output variabel di namanya kita ketik IMT Asia, IMT Asia. Ya. Ampun. Kemudian labelnya juga sama. IMT Asia. Ini kepanjangan deh. Ini kita ganti aja name-nya, kita pendekin aja. Sorry. Name-nya kita pendekin aja IMT _ 1 aja enggak apa. Jadi name-nya tadi IMT _ 1, labelnya IMT Asia. Sudah? Terus kita klik change. Ya. Ampun. Terus kita klik old and new value. Klik. Aduh, ini beloknya ke sini lagi nih. Biar kalian tahu gimana ya. Bentar. Kita pindahkan ke sini. Ya. Ampun. Sudah keluar yang seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Sekarang kita klik yang rank lowest true value. Ya. Rank lowest true value. Klik. Ya. Kemudian kotak kosong di bawahnya itu kita ketik 18.4. Mungkin tadi yang pakai koma ya. Kalau yang pakai titik. Udah. Jadi ini di old value. Terus new value-nya apa? Yang di sini kotak atas ini new value-nya kita ketik angka 0. Angka 0. Ya. Ampun. Terus kemudian add. Ya. Di bawahnya nih, add. Klik. Oke. Nah, ini udah muncul di sini. Lowest true 18.4. Ini menjadi 0. Oke, berikutnya kita klik yang di ring. Ya, di atasnya ring. Kita klik. Terus yang kita isi di sini 18.5. 18.5. Kalau yang koma pakai koma. Through bawahnya 22.9. 22.9. Oke. Ini yang old value. Terus yang new value-nya kita ketik angka 1. Setelah ketik angka 1, kemudian kita add. Klik. Nah, udah masuk di sini. Oke, kita masih di ring lagi. Kita ketik lagi 23. Ya. True 24,9. 24,9.
Kemudian untuk new value-nya kita ketik angka 2. Kemudian kita add. Oke. Terus kita masih di ring lagi. Ya. 25 ya, sampai 29.9. 29.9. Kemudian di new value-nya kita ketik angka 3. Kita add. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah 30 ke atas. Maka kita klik yang ring value through highest. Ya. Klik di sini, kita ketik angka 30. Terus new value-nya kita ketik angka 4. Terus kita add. Oke, ya. Jadi nanti kita akan punya 5 kriteria. Ya. Kriteria untuk 18,5 ke bawah, jadi 18 nggak masuk. Ya, itu kriterianya 0. Ya, itu adalah mereka yang berat badannya itu kurang. Terus kemudian 18,5 sampai dengan 22,9 itu yang normal, kodenya 1. Kemudian 23 sampai 24,9 itu adalah kodenya 2, itu yang overweight. Kemudian yang 25 sampai dengan 29 itu pre-obesitas. Dan di atas 30 adalah obesitas. Nah, oke sudah, kemudian kita klik continue. Ya, sudah selesai, kemudian kita klik OK yang bawah sendiri. Oke. Nah, kemudian coba kalian geser data ini, ya. Maka di sini akan muncul data baru, yaitu variabel baru, yaitu yang namanya IMT1. Ya, IMT1. Nah, ini karena ini masih ada 0,000-nya, 0,000-nya, sekarang coba kita cek data, variabel view. Kita klik variabel view. Ya. Yang paling bawah sendiri IMT_1 itu yang desimalnya kita bikin 0. Dan tidak pakai koma-koma. Karena kan kategorik. Ya. Sorry. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi data view. Ya, ada hilang koma-koma 0-nya. Pak, maaf bisa tolong yang tadi nggak Pak, yang desimal tadi diapain ya Pak? Yang di Oke, variabel gini. view. Kembali ke variabel view. Ya. Terus lihat yang IMT bawah sendiri ini. Iya. Terus di yang desimalnya di 0 kan. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya. Kembali ke data view. Oke. Nah, sekarang kita akan analisis perubahan yang terakhir ini. Kita mau lihat deskriptifnya. Ya. Kita analyze. Ya. Deskriptif statistik. Ya. Kemudian frekuensi. Ya. Terus kita masukkan yang barusan kita bikin. Yang bawah sendiri. IMT Asia. Ya. Kita pindahin ke sini. Ya. Oke.
Kemudian di chart, kalian klik di chartnya. Ya. Kalian klik bar chart. Ya. Ya. Kemudian kita sebenarnya bisa milih frekuensi, yang kemarin kita belajarnya kan frekuensi ya. Ya, tapi bisa juga kalian tampilkan dalam bentuk percentage. Ya. Oke lah, kita pilih frekuensi aja, enggak apa-apa. Continue. Ya. Terus kemudian oke. Nah, oke, aku stop dulu di sini. Aku ganti ke yang satunya. Udah keluar banyak kalian hasilnya di output. Udah kan? Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa di antara kalian ya ada 32,6 yang kekurangan gizi. Ya. Kemudian ada 43, ya ini hampir separuh ya, itu normal. Ya. IMT-nya normal. Ya. Terus kemudian ada 8%, ini yang di atas normal, ya overweight. Ya. Kemudian ada yang 12,8, ya itu pre-obes. Ya, kemudian ada yang apa namanya itu 3,5% yang obes. Ya, oke. Jadi ini lebih menjelaskan populasi ya, daripada hanya yang tadi. Tapi semuanya itu tergantung dari kebutuhan kita mau menjelaskan seperti apa di ini. Ya. Tapi kalau mau dibandingkan, ya mending gunakan yang continuous data, yang numerik tadi. Ya. Kalau bandingkan itu, ya karena kalau datanya kategorik, ini kalau ini mau dibandingin, nanti ujinya mesti non parametrik. Ya. Kemudian ini bar chart yang tadi kita bikin, ya ini mewakili frekuensi jumlahnya, ya tadi ini 28, ini 37, ya ini 7, kemudian ini 11, ya ini 3. Oke, ya. Jadi kalian bisa membuat laporannya bisa seperti ini. Ya, kalau ingin mengetahui, misalnya ingin mendeskripsikan tentang berapa EMT populasi di masyarakat di desa Taudan, misalnya gitu kan. Nah, oke, kalian ambil sampelnya, ya, bisa disampling, tapi kalau sampling harus benar cara randomnya. Ya. Ya, jadi tidak semua diambil. Ya. Kesulitan nanti kalau semua diambil. Pak Nur ingin bertanya. Silakan. Kok tempat saya yang bar chart-nya itu nggak keluar ya Pak ya? Oh, tadi diklik enggak tadi yang proses bar chart tadi? Sudah Pak, tabelnya sudah muncul, tapi kok yang bar chart-nya itu nggak muncul ya Pak? Lah ya, tadi pas di awal tadi, coba nanti kamu ulang lagi ya, nanti sore kamu ulang lagi. Tadi yang prosesnya tadi. Bentar. Ya, saya ulang 3 kali Pak, tapi tetap sama, nggak muncul. Apa iya, bentar. Sabar. Stop. Share. Tadi kan dari sini kan Sin, analyze, ya kan? Oh yang
Analis deskriptif, ya kan? Deskriptif, frekuensi, ya kan? Nah, terus yang dimasukkan benar ya IMT yang Asia ini ya, Jin. Benar, Pak. Nah, terus diklik chartnya ini dulu, chart ini, klik chart, udah. Terus diklik bar chartnya ini, bar chartnya diklik-klik. Nah. Terus bawahnya dipilih frekuensi. Udah benar, ini sudah Mbak lakukan tadi. Sin, Sudah saya lakukan, Pak. udah lakukan ya, udah lakukan. Terus kemudian diklik continue, ya kan? Ya oke, baru oke, ya. Iya, Pak, sudah saya oke juga. Tapi ini sudah saya ini lagi nggak bisa, nggak keluar bar chart-nya itu. Oh, mungkin perlu ditunggu kali. Punya mulut agak lama, butuh waktu lama. Tunggu dulu aja dulu. Ya, Oke, Pak. Makasih, Pak. ya sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nanti kalau kalian misalnya melakukan penelitian atau dibantu penelitian untuk mengubah data, misalnya umur tadi mau dibikin kategorik di bawah 20, 20 sampai 25, dan 25 ke atas itu bisa ya seperti itu ya. Ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kalau kalian ingin menyeleksi kasus. Ya, seleksi kasus ya. Jadi misalnya nah gimana cara menyeleksi kasus? Ya. Kita ke data ya. Ini seleksi kasus data. Kemudian bawah ada select cases ya. Kalian klik select cases-nya. Nah, kemudian klik if condition is satisfied ya. Klik di sini. Kemudian diklik F-nya. F ya. Kemudian kita masukkan kelompok yang grup ini ya. Misalnya saya hanya ingin menganalisa yang kelas A, ya, kelas A. Ya, maka grupnya sama dengan kelas A kan kodenya 0. Kita ketik 0. Ya, kemudian continue. Oke. Ada benar ya, F grup sama dengan 0. Ya, oke. Ya. Maka kita lihat di sini yang kelas B yang grup kodenya grupnya 1 itu kan dicorek semuanya di sini. Ya, sedangkan kelas A yang kodenya 0 ya, itu dia nggak dicoret. Kelihatan ya? Jin. Pak, boleh minta diulang nggak, Pak? Boleh. Pak. Boleh. Ulang ya. Oke. Bentar. Aku riset dulu data. Bentar. Aku riset dulu. Ampun, siap ya. Data. Ya kan. Kemudian bawah select cases. Oke. Klik select cases. Kemudian kita klik if condition is satisfied. Klik. Ya. Kemudian berikutnya bawahnya itu kan ada tulisan F itu. F-nya kita klik. Klik. Ya. Terus kita masukkan kelompok. Ya, kelompok ini, kelompok dalam kurung grup ini kita klik. Ya, kemudian kita masukkan ke kotak ini dengan pindah pakai panah ini. Klik. Ya. Terus sama dengan, kita cari di sini sama dengan ini.
ya di gambar ini sama dengan ini. Sama dengan, nah karena kita ingin hanya menguji yang kelas A, maka kita kasih kode 0. Ya, karena yang kelas A kodenya 0, kelas B kodenya 1. Kita kasih angka 0. 0. Sampai di sini? Oke? Ratu? Oke, Pak. Nah, terus habis itu continue. Ya, udah kan nih ada ketuliskan if group sama dengan 0, nah, berarti udah benar. Terus kemudian baru di oke yang bawah. Oke. Nah, udah ini udah lihat nih, udah dicoret ini. Ya, yang grup 1 semua dicoret semuanya. Nah, yang grupnya 0 enggak dicoret. Ya. Artinya kita hanya akan menganalisa yang kelas A saja. Ya. Coba kita ulang yang tadi yang frekuensi. Berapakah kelas A yang apa namanya itu kaitannya dengan IMT tadi? Ya. Oke, analyze, deskriptif, frekuensi. Oke. Ya. Kita masukkan variabel IMT Asia. Ya. Kita masukkan ke variabel IMT Asia. Kita klik chart-nya. Ya, kita pilih bar chart. Ya. Atau mau coba yang lainnya bolehlah. Pie chart ya, kita coba pie chart yang bentuknya bulat. Kita coba pie chart ganti ya, pie chart. Ya. Tapi kita ganti percentage. Ya, kita pilih pie chart, kita ganti percentage. Kemudian continue. Kemudian oke. Oke, saya stop. Ini kemudian saya pindah ke sini. Output. Nah, udah lihat? Udah keluar? Gina tabelnya? Sudah, Pak. Kalian lihat di sini jumlahnya yaitu 44. Jadi ada 44 sampel. Ya, dari 44 sampel ini, 44 subjek ini, ya 31,8% itu berat badan kurang. Ya, kemudian 43,2 normal, kemudian 9,1 itu di atas normal, ya overweight, kemudian 13,6% itu adalah pre, obes, dan 2,3 obes. Nah, kalau dilihat di pie chart seperti ini. Ya. Ini yang warna biru, ya kalian lihat legend-nya ini di samping ini, biru itu 0. Ya, ini sebenarnya bisa ya. Yang biru ini penanda ini 0. 0 itu berarti adalah yang berat badan kurang. Yang hijau ini 1, ini berat badan normal. Kemudian yang apa namanya ini? Ini apa nih ya? Coklat ya. Coklat muda ini adalah apa namanya itu di atas normal, overweight. Ya, kemudian yang ungu ini adalah pre-obes. Kemudian yang apa ini? Kuning itu yang obes. Ya, ini prosentase. Ya, berarti ini tadi adalah 43,2%, ini 31,8%. Oke. Ya, kita lanjut berikutnya.
share. Saya akan kembali ke data ini. Share. Oke, sekarang kita kembalikan lagi datanya ke all cases. Ya. Kembali lagi ke data, select cases. Ya. Kita klik yang all cases. Klik. Ya. Kemudian OK. Oke. Pastikan bahwa semua tidak ada yang dicoret. Ya. Oke, ada dicoret. Oke, berarti sudah all cases. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang uji normalitas data. Ya, jadi uji normalitas data ini sangat penting sekali keterkaitan dengan sebagai prasyarat untuk uji statistik apa yang akan kita gunakan. Ya, kalau datanya itu berdistribusi normal, maka akan pakai uji parametrik. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka ujinya adalah non parametrik. Ya. Jadi istilah yang paling sering digunakan adalah uji normalitas data. Jadi kita ingin mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak. Kata lainnya ingin mengetahui sebaran data. Ya. Sebaran datanya normal atau tidak. Ya. Tapi yang sering digunakan adalah uji normalitas data. Oke. Nah, gimana caranya? Ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Kita ulangi lagi ya, tapi ini hanya ingin menguji normalitas data saja. Oke, kita mulai. Bisa dimulai ya. Analyze. Deskriptif statistik lagi. Kemudian ke explore. Klik explore. Ya. Terus kita pindahkan kelompok ya dalam kurung grup ya ke dalam faktor list pakai panah ini. Ya. Terus kita pindahkan variabelnya, jenis kelamin tidak usah, mulai dari umur ke dependent list, ya. Tinggi badan, berat badan, indeks sampai ST. Ya. Ampun. Oke. Terus, udah ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang di dependent list itu umur, tinggi badan, berat badan, sama ST atau udah Pak? Itu ada berapa ya? Bentar. Satu umur, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang awal ya. Yang gambarnya kayak penggaris itu ya, yang apa namanya scale itu ya. Terus kemudian suhu tubuh, HR istirahat, HR aktivitas, sama ST. Itu Fauzi. Sehingga yang di sini hanya yang gambarnya nominal ini, ya, yang tertinggal di sini. Ya, yang gambarnya penggaris ini kita pindahkan ke dependent list. Oh iya Pak, sudah Pak. Terima kasih. Sudah, ya. Sudah. Sudah semuanya? Oke, berikutnya kita klik plot. Ya, kita klik plot. Klik. Ya. Kita hilangin yang stem and leaf ini. Kita hilangin kliknya. Nah, jadi nggak usah diklik itu. Terus kita klik yang normality plots. Ya, with test. Klik. Ya. Ampun, kemudian continue. Klik. Ya. Kemudian yang display di bawah ini, display ini, kita klik yang plot aja. Plot.
Ya. Ampun. Kemudian kita klik OK. Tunggu sabar sejenak sampai muncul di output. Pak, izin Ya. untuk diulang lagi, Pak. Kecepatan, Pak. Oke. Siap. Sudah kelihatan punya saya? Screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Udah, Pak, Oke. yang data. Ya, oke. Kita mulai dari analyze, ya. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian kita geser, kita turunin ke explore, ya, explore. Oke. Kemudian kita klik explore, klik, ya, sehingga akan muncul. Ntar kita reset dulu ya. Kalau tadi sudah ada tulisan-tulisan gini yang sudah terlanjur tadi, kita reset dulu. Nah, biar ini 0 semuanya, kosong semuanya. Yang sebelah sini kosong semuanya. Oke. Karena kita ingin mengulang. Kemudian kita pindah yang ke faktor list dulu, yang gampang. Ya, yaitu yang kelompok, jangan keliru ya. Yang kelompok dalam kurung grup ini. Ya. Yang kelompok dalam kurung grup ini kita pindah ke faktor list dengan cara memencet panah ini. Klik, ya, maka dia ada pindah ke sini. Oke, nah sekarang berikutnya variabel apa yang akan kita uji normalitasnya? Yaitu pertama kali umur. Klik, ya, umur kita klik, kemudian kita pindahkan dengan memencet panah ini. Klik, ya, umur sudah pindah. Nah, kemudian berikutnya, karena ini berikutnya itu kan berurutan. Kalau berurutan ini gampang. Kalau tadi kan tidak berurutan ya. Umur, maka umur saya duluin. Setelah itu kita klik tinggi badan, klik, ya. Kemudian kalian blok aja ke bawah, ya. Tag sampai STST. Ya. Kemudian pindahkan pakai panah, ya. Klik, udah deh pindah semua. Ya, tinggal yang ini. Ya, yang dieksplor tinggal ini. Yang di kolom sini tinggal ini aja. Tinggal yang nominal. Ya. Jadi yang skala scale rasio sudah kita pindah semuanya ke sini. Namun berikutnya kita klik plot. Ya, plots. Ini yang mungkin ada yang bentuknya beda ya. Kalau serinya beda kadang-kadang ini enggak posisinya plotnya ada. Nah, ya kita klik plots. Ya, tapi ya klik. Ya, terus muncul seperti ini. Tampilan seperti ini. Di deskriptif, ya kita hilangkan ini. Ini kan ada centangnya ini. Ada centangnya kan yang di deskriptif nih. Stem and leaf plot ini enggak usah lah kita nanti enggak menu-menuin. Klik, hilangin. Kita akan nguji normalitas, maka kita klik yang normality. Klik, ya. Ya, jadi hanya normality dok yang klik. Ampun. Ya. Kemudian continue, klik continue. Ya. Kemudian yang di display di bagian bawah ini, ya, ini kita pilih yang plot saja. Klik. Kita pilih yang plot saja. Sudah. Nah, kemudian tinggal oke. Ya. Klik oke. Set. Ya, nanti langsung muncul di output.
Gimana? Udah? Keluar di Udah Pak, output? sampai Oke, ya, sip. Nah, sekarang kita lihat di outputnya. Kita lihat outputnya hasilnya. Kita cek dulu di case processing summary. Ya. Kita cek apakah semua sama N-nya, nggak ada yang hilang. Ya, 44, 42, 44, 42, 44, 42. Sama sampai ke bawah. Nah, berarti nggak ada missing value. Nggak ada data yang hilang. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di tes ini ada dua pilihan, ya, yaitu Kolmogorov-Smirnov yang di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah Shapiro-Wilk. Ya. Pak, nggak kelihatan. Oh, udah kelihatan. Oh gitu ya. Tadi masih flare kali ya. Stop. Nah, ini ding. Sebentar. Ini. Oh, keliru mencetnya saya. Ya, nih. Gimana? Sampun? Ya. sudah Pak. Oke. Nah, udah lihat ya, ada Kolmogorov-Smirnov, ya, ada Shapiro-Wilk. Ya. Nah, kapan kita menggunakan yang Kolmogorov, kapan kita menggunakan yang Shapiro, itu tergantung dari jumlah data kita. Ya. Kalau jumlah sampel kita itu lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov. Tapi kalau kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro. Nah, karena dalam hal ini sampel kita kurang dari 50, maka kita akan lihat hasilnya yang Shapiro. Kita lihat yang di signifikansi ini. Ya. Data dikatakan normal bila nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05. Saya ulang lagi, P-nya lebih besar dari 0,05. Kira-kira coba kalian lihat di sini, yang lebih besar dari 0,05 yang mana? Bentar ya, izin sebentar ya. Kalian lihat dulu.
Cek, cek, cek. Iya, Pak. Udah ketemu mana yang lebih besar dari 0,05? Udah. Yang Kayaknya HR itu di bagian mana istirahat. ya, Pak? Ai? Kalau mau ngelihat P-nya itu gimana, Pak? Oh, belum tahu. Yang ini loh, yang di pinggir sendiri ini loh, yang tak bilang tadi loh. Yang dinilai signifikansi ini loh. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Yang mana? HR istirahat kelas AB sama HR aktivitas kelas B. Ulangi. Febri. Yang HR istirahat kelas AB sama HR aktivitas kelas B. Oke, good. Ya. Jadi yang normal cuma itu ya. Nah, berikutnya berarti nanti kalau kita hanya melihat data ini, maka yang bisa diuji pakai parametrik kalau kita ingin membandingkan antara kelas A sama kelas B adalah hanya yang HR istirahat. HR aktivitas, walaupun kelas B itu datanya normal, kelas A datanya tidak. Ya. Kalau salah satu data itu tidak normal, maka tetap ujinya adalah non-parametrik. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba ya untuk melakukan transformasi. Ya. Melakukan transformasi apakah datanya ini bisa berubah normal atau tidak. Ya. Yaitu untuk kelas kelas A. HR aktivitas kelas A. Ya, yang ini yang 0000 ini. Ya. Oke. Kita coba supaya kalau ini nanti normal berarti nanti ujinya bisa pakai uji parametrik ya. Oke, HR aktivitas kelas A. Oke ya, kita latihan untuk bagaimana cara menormalkan data. Transformasi data. Oke, saya keluar dulu dari sini. Kembali ke sini. Share screen. Ampun? Sudah, Pak. Ya, oke. Kita akan coba tadi HR aktivitas ya kelasnya. Oke. Kita transform ini ya. Sebelahnya analyze, transform. Kemudian yang atas sendiri compute variable. Kita klik. Kelihatan kotak dialog ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian di target variabel ya, kita tadi mau HR aktivitas ya, HR aktivitas. Oke. Kita ketik di target variabel ini, kita ketik log ya, log log underscore ya. Kemudian HR kita ketik HR ACT ya.
Gandeng ya, enggak pakai spasi ya. Log HR ACT. Ampun. Kemudian kita klik ini yang function group ini, kita klik yang arithmetic. Nah, kita klik. Ya. Terus di bawah ini ada tulisan log 10. Ini kita klik log 10 ini, LG 10. Klik. Nah. Kemudian ada panah nih ke atas ini. Ya. Ini kita klik. Klik. Nah, akan muncul di sini. Sorry. Nah, setelah itu yang HR aktivitas di sini tadi ya, kita klik HR aktivitas, kita klik. Ya. Terus kita pindahkan ke numeric expression dengan cara anak panah ini kita klik. Klik. Nah, sudah masuk di situ. Ya, jadi tulisannya HR aktivitas sudah masuk di situ. Ya, udah lihat ya. Oke. Oke, berarti sudah selesai prosesnya. Kita tinggal klik OK di bawah ini. Klik OK. Kemudian kita cek. Ini kita geser ke samping. Sudah ada nggak tulisan log HR aktif? Ya, udah ada. Log HR activity. Jadi ini data terbaru kita untuk yang HR activity yang sudah dirubah pakai hitung-hitungan aritmatika logistik 10 ya. Apa logaritma 10. Ya. Oke, nah sekarang kita coba kita uji normalitas datanya. Ya. Analyze. Kemudian deskriptif. Explore. Ya, kita klik explore. Nah, ini biar gampang nih kita klik reset aja. Klik reset, reset. Klik. Nah, ini udah bersih semuanya. Ya. Kemudian kita masukin yang tadi sama tadi, kelompok. Ya, kita ulang tadi, kelompok. Ya, kita pindahin ke faktor list. Nah, kemudian yang dependent list yang mana? Yaitu yang log HR activity yang paling bawah sendiri. Ya, yang sudah kita transformasikan tadi. Log HR activity kita pindahkan ke dependent list. Sampai di sini oke? Ada yang ketinggalan nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya, terus kemudian kita klik plot. Plot, kita klik. Ini kita hilangin yang di stem and leaf, kita hilangin kliknya. Tapi kita klik yang normality plot with test. Klik. Oke, terus apa berikutnya? Ada yang ingat tadi? Continue. Terus habis itu apa? Belum. Apa? Plot dulu. Ya, yang di display dipilih plot saja. Oke. Ya. Terus oke, baru oke ya. Oke. Klik oke. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Bagaimana hasilnya? Sel, hasilnya biasa sel.
Gimana hasilnya? Yang HR activity log belum keluar. Pak, kok di punya saya itu ya Pak, yang HR aktivitas kelas A itu tetap nggak normal. Hasilnya Ya. 0,01. Terus yang kelas B? Yang kelas B 0,773. Oke, ya berarti hasilnya tetap tidak normal walaupun sudah dicoba ya. Berarti akhirnya kesimpulannya nanti tetap ujinya adalah uji non parametrik karena satunya tidak normal. Oke. Gitu. Ya, jadi belum tentu ya, belum tentu dirubah tadi mesti hasilnya normal, belum tentu. Ya, bisa saja tetap tidak normal. Ya. Oke. Kita mau nyoba yang lainnya lagi, satu kali lagi ya. Kita coba untuk yang mana ya? Misalnya kita ingin coba yang umur. Ya, umur. Apa ya? Atau IMT. Kita coba IMT ya. Kita coba IMT. Yuk kita coba IMT ya. Kita coba IMT. IMT kan tidak normal semuanya itu. Kelas A sama kelas B ya. Oke. Kita transform. Terus kita compute. Nah, kita reset dulu. Kita reset. Ya. Kemudian kita tulis di sini log underscore IMT. Kemudian apa berikutnya? Siapa ingat? Aritmetik. Ya, kita klik aritmetik. Kita pilih log. Nah, kemudian kita pindahkan ke atas dengan panah ini. Klik. Nah, terus kemudian kita pindahkan yang IMT yang di sini. Ya, di variabel IMT, indeks massa tubuh. Ini kita klik. Ya, kemudian kita pindahkan dengan panah ini. Klik. Ya, masuk di situ. Gampang kan? Selesai. Kemudian kita klik OK. Ya, udah keluar nih IMT, log IMT. Nah. Oke, coba kita analisis lagi normalitas datanya ya untuk IMT. Analyze. Terus apa? Apa ingat? Deskriptif. Terus explore. Kita klik explore. Terus ya reset dulu biar kosong sininya. Ya. Terus kita masukkan yang kelompok. Kelompok masuk ke faktor list. Kemudian kita masukkan dependent list yang mana? Log IMT yang bawah sendiri. Kita masukkan sini. Klik. Ya. Terus habis itu? Plot. Kita pilih plot.
Kita hilangin yang skip. Nah, kita klik yang normality. Normality. Nah, terus Continue. continue. Terus Plot. ya di display ini kita pilih ada. Ya, ini kan ada display. Kita pilih yang plot saja. Terus Oke. Oke. ya. Gimana hasilnya? Yang kelas B tidak normal, Pak. Ya, jadi ada perubahan ya, ada perubahan yang kelas A bisa berubah jadi normal, ya, yang sedang kelas B nyaris, tapi tetap tidak normal walaupun nyaris ya. Ya, oke, artinya kalian sudah bisa melihat ya. Jadi ada kemungkinan dilihat dari sisi lain, ya, itu kemungkinan bisa normal gitu loh. Itulah kenapa para peneliti itu mencoba dulu, ya, untuk mencoba menormalkan data. Istilahnya itu menormalkan data dengan transformasi tadi. Ya, jadi ini bukan tindakan curang, ya, ini legal. Ini legal, ya. Ini legal, ya. Nah, jadi kalau data kita tidak normal, jangan buru-buru langsung non parametrik, ya. Coba dulu ditransformasi dulu, ya. Dicoba dulu, dilihat dengan transform tadi. Ya, normal tidak, kalau tetap tidak normal ya udah apa boleh buat pakai non parametrik. Tapi kalau normal ya pakai parametrik karena parametrik lebih bagus ya, lebih punya power. Ya. Oke. Oke. Oke, namanya udah mantap nih. Jadi ternyata tetap tidak berubah ya, sementara berarti yang bisa uji parametrik hanya yang apa namanya, yang HR istirahat ya tadi ya. Ya, yang HR istirahat antara HR istirahat yang bisa diuji, bisa uji apakah ada perbedaan antara kelas A dan kelas B, ya kaitannya dengan HR istirahatnya. Nah, pakai parametrik, ya. Pertanyaan sampai di sini? Pak, izin tanya. Silahkan. Kenapa kok di tempat saya yang bar chart atau histogram itu juga kok tetap nggak ini ya Pak, nggak keluar gambarnya gitu ya Pak, diagramnya gitu. Itu apa karena pengaruh versi atau laptop ya Pak? Waduh. Laptop kamu 32 bit atau 64 bit? 32 bit Pak. Oh, 32. Mungkin nggak support ya, tidak 32 untuk yang versinya SPSS versi berapa? Aku sebenarnya kurang tahu ya, kurang tahu spesifikasi gitu. Tapi kayaknya kaitannya dengan versinya sama kayak dulu Pak Wan pernah cerita saya pengalaman dia itu nggak bisa karena dia 32 bit nggak bisa nginstal program EndNote waktu itu ya, nggak bisa karena dia
32 bit ya, 32 bit. Nah, memang yang support itu yang banyak support program-program itu yang 64 bit. Nah, tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin apakah kaitannya dengan itu ataukah karena mungkin ini ya. Ya. Nah, itu SPS kamu SPSS berapa? SPSS 25, Pak. Wah, itu high banget. Nah, terbaru itu mungkin. Ya. Soalnya kemarin nyoba yang 16 itu, yang linknya dari PJ itu nggak bisa, Pak. Harus beli online kayak gitu. Oh, coba. Sekarang udah lama ya. Coba nanti kamu tanya ke bagian IT, misalnya Pak, apa itu yang kalau dulu itu ada Pak Aan itu yang di kita, tapi sekarang Pak Aan kan sudah pindah ke kantor direktorat ya. Coba nanti aku tanyain deh, atau tanya Pak itu loh Pak, siapa namanya itu, yang di OT itu. Pak Malah Anwar, lupa Pak. saya namanya. Pak Anwar, nah, Pak Anwar, coba tanya Pak Anwar, mungkin Pak Anwar punya. Yang versi lama. Dulu Pak An punya tuh versi 17, saya pernah dikasih. Saya tadinya mau nyari punya saya itu, tak cari-cari kemana, udah nggak temu. Ya udah akhirnya kemarin saya ke Mendungan situ yang seri 23 ini, 23. Ya coba nanti kontak Pak Anwar dulu ya, barangkali mungkin pakai yang, atau paling enggak ya pinjam punya temennya dulu lah sementara untuk berlatih ya. Oh iya, Pak. Terus yang Ya. ininya juga tuh tulisannya ini, Pak. Kayak explore itu kan, warning could not start Java Virtual Machine. Chart will not be drawn. Kayak gitu. Oh iya, berarti chartnya tidak akan digambarkan gitu ya, berarti ya. Oke. Ya. Lah, besok ada ujian prakteknya tentang ini enggak, Pak? Ada. Nanti kamu kan bisa pinjam laptopnya temennya kalau pas ujian. Nanti ujiannya tidak online ya, ujiannya offline ya. Jadi nanti rencana saya sih sebetulnya besok Senin, karena Senin itu kan yang waktunya panjang ya, kelas A, kelas B. Cuman kemarin yang kelas B-nya belum selesai, jadinya mungkin nanti ujiannya ya sesuai dengan jadwal apa namanya itu, di jadwal prakteknya aja. Nah, nanti ujiannya offline, kalian boleh pinjam laptopnya siapa yang support. Nah, nanti kemudian masuk ruangan nggak bareng-bareng sih, nanti misalnya masuknya dibagi 3 misalnya gitu kan. Kalian berarti cuma 42 ya. Ya, misalnya berapa itu berarti 12 misalnya gitu, atau berapanya ya. Tapi kalau ruangannya nanti bagi 2 cukup ya, nanti langsung bagi 2 ya. 20 sama 22 misalnya, kita udah 21 gitu. Nanti kita lihat ruangannya dulu yang untuk ujian itu mampu kapasitas berapa dengan jarak yang diatur gitu kan ya. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang untuk data Kolmorov sama Sapiro itu gimana ya, Pak? Masih belum paham. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi di sini ada dua pengujian. Ya, pakai metodenya Kolmogorov sama metodenya Sapiro. Ya, jadi komputernya udah ngolah dua-duanya sekalian dikasihkan ke kita. Nah, kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, kalau jumlah sampelnya itu kecil, dalam artian kecil ini kurang dari 50, maka kita menggunakan yang data dari Sapiro. Ya. Nah, kebetulan kan kita kan sampelnya kan cuma 44 sama 42. Ya kan? Makanya kita menggunakan kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Sapiro. Ya. Tapi seandainya nanti kalian nguji yang sampelnya lebih dari 50, maka kalian gunakan yang Kolmogorov.
Ya, oke. Gitu. Iya, Pak. Jadi tidak setiap kelompok itu misalnya ini kan dari 1 sampai 84 gitu digabung gitu ya, Pak? Enggak, kan kita ngujinya per apa namanya itu? Per grup ya. Karena kita ingin bandingin gitu loh. Ya. Kenapa ini kita uji per grup? Karena kita ingin bandingin antara apa namanya itu grup A sama grup B. Ya, makanya di sini munculnya dua hasil semuanya. Ya, coba kalian di sini dari atas. Umur, ya, grup A-nya tidak normal, grup B-nya tidak normal. Kemudian tinggi badan juga sama, tidak normal. Tapi hanya HR istirahat saja lah yang baik grup A maupun grup B ini sama-sama normal. Jadi kalau kita ingin membandingkan nanti ya, uji beda ya antara kelompok A sama kelompok B, maka hanya ini saja yang boleh pakai uji parametrik. Ya. Lah, ini gimana Pak? Yang HR aktivitas kan itu yang kelas B normal. Iya betul. Ini kelas B normal tetapi kelas A tidak normal. Ya, kalau salah satu itu tidak normal, ya maka tetap harus pakai uji non parametrik. Ya. Jadi sekali lagi uji normalitas data ini adalah sebagai uji prasyarat. Uji prasyarat itu suatu tes yang digunakan untuk sebagai persyaratan. Ya, persyaratan untuk analisis statistiknya pakai apa? Ya, parametrik atau non parametrik. Jadi kalau datanya itu tidak normal, ya, sebaran datanya tidak normal, maka pakai ujinya adalah non parametrik. Ya, tapi kalau datanya itu normal, maka ujinya adalah parametrik. Ya, oke. Ya, Iya, Pak. Terima kasih. ya sama-sama. Nah, saya rasa ini adalah suatu cara yang paling gampang karena kita langsung bisa tahu dua-duanya ya. Baik Kolmogorov maupun Smirnov. Ada cara lain lagi ya, tapi hanya Kolmogorov saja. Itu kalau kita dari awal udah tahu kalau subjek kita itu banyak gitu ya, subjek kita banyak ya. Jadi lebih dari 50 maka kita bisa pakai hanya uji Kolmogorov aja, nggak usah pakai Shapiro-Wilk. Ya. Caranya gimana? Ya. Ini misalnya dari data kita ini tidak saya pisahkan. Ya, tidak saya pisahkan antara grup A sama grup B. Ya, jadi ini saya gabung jadi satu datanya. Yaitu jumlahnya 86. Ya, maka saya akan pakai Kolmogorov-Smirnov aja, nggak usah pakai Shapiro-Wilk. Nah, gimana caranya? Gampang. Ya, yuk kita coba bareng-bareng. Ya, analyze. Terus bawah non parametric test. Ya, ketemu? Kita geser ke samping. Ya. Ke legacy dialog. Legacy dialog kita tarik ke samping lagi. Kemudian turun ke one sample Kolmogorov-Smirnov. One sample KS. Kemudian kita klik ini. Klik. Ya. Kemudian kita masukkan misalnya salah satu variabel, kita coba apa ya? Misalnya di sini tinggi badan. Klik. Kita mau masukin di sini. Klik. Ya. Nah. Oke, kita ingin menguji tinggi badan, apakah tinggi badan ini normal atau tidak datanya. Kemudian kita klik exact, Fisher exact, klik. Ya. Kemudian kita contreng yang di Fisher exactnya. Klik. Nah. Kemudian kita continue. Ya. Kemudian udah normal. Ya.
Kemudian klik oke. Sudah keluar hasilnya? Ya. Sudah keluar? Nah, ini lihat nih, one sample Kolmogorov-Smirnov ya. Kita lihat yang eksak significant to tail 0,005 ya. Jumlah N-nya berapa? 86. Ya, sampelnya 86. Hasilnya normal nggak datanya? Tidak normal ya. Oke. Itu ya. Pak, maaf izin bertanya lagi. Ya. Itu yang one sample Kolmogorovnya itu sampai B aja, Pak, nggak sampai C. Ulangi lagi pertanyaannya. Jadi yang datanya itu kan ada A, B, C yang di bawahnya itu, Pak, di bawah tabel. Itu tuh nggak sampai C, sampai B. Oh, yang punyamu maksudnya? Iya, Pak. Ya, enggak apa-apa, itu masing seri-seri beda. Tapi ada nggak tulisan exact significant to tail nih? Ada, Pak. Ya, berapa di situ? 0,05. Oh ya, udah sama, sama, apa. Ya. Baik, Pak. Oke. Ampun. Ya. Oke, kalau udah kalian bisa nyoba-nyoba sendiri, praktek-praktek sendiri, ngulang-ngulang lagi ya. Ntar saya stop dulu. Ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini bisa kita akhiri, kita bisa berjalan lebih cepat. Ya. Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan Hin. Itu nilai normalnya semuanya tetap lebih besar dari 0,05 ya, Pak? Mau pakai? Ya. Oh, apa aja tetap 0,05. 0,05. Iya. Oh lebih iya. besar dari 0,05. Oh iya. Jadi kalau pas 0,05 itu sebetulnya ada yang bilang belum, ya. Nah, jadi kalau pas 0,05 ini lebih belum, ya karena itu kan harusnya lebih besar dari 0,05, ya. Tapi ada yang bilang ya ini tergantung profesornya ya, itu masih karena itu kan sebetulnya masih dibilang ya apa ya istilahnya itu di garis batas lah gitu ya, di garis batasnya. Itu ada yang membolehkan, tapi secara umum tidak membolehkan. Jadi harus lebih besar dari 0,05 ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya, hari Senin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong diulang-ulang lagi karena terus terang kalau nggak diulang lagi nanti tidak gampang lupa ya dan dicatat prosesnya. Oke, lakukan protokol kesehatan dengan baik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu terlindungi, dijauhkan dari
wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.